Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya Junan Juni selaku pembimbing kemasyarakatan pertama pada Balai Kemasyarakatan kelas 2 Palu akan menyajikan contoh monologi video penggalian data pada keluarga klien pemasyarakatan. Mari kita saksikan bersama. Ya, terima kasih Bapak Zainal dan Ibu Ajes dan istri ya, Ibu Ismidaya dari Bapak Zainal selaku klien pemasyarakatan kami. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Julian Juni dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Palu. Pada kesempatan kali ini ingin menggali data di keluarga Bapak Zainal, yaitu Bapak dan Ibu sendiri, untuk proses pembebasan bersyarat bagi beliau. Jadi sebelum kita lebih jauh tentang penggalian data ini, pembebasan bersyarat itu sendiri Bapak Ibu merupakan suatu proses yang merupakan hak dari klien pemasyarakatan yang dinilai dari berbagai aspek. Aspeknya itu apa semua? Yang pertama yaitu sikap pada saat pembinaan beliau berada di lapas, dan yang kedua yaitu kesanggupan Bapak Ibu selaku penjamin. Pada kesempatan kali ini saya meminta kesediaannya dari Bapak dan Ibu untuk digali datanya terkait dengan kelayakan Bapak Ibu selaku penjamin. Bagaimana Pak? Apakah kita boleh lanjut ke penggalian data? Oke, baik Pak ya, kita langsung saja ya. Sebelumnya Pak, saya mohon maaf dan terima kasih juga karena sudah diberikan izin untuk menggunakan device laptop saya, supaya ini mempercepat nanti pada saat saya penginputan data kembali. Baiklah, kalau begitu Bapak Ibu, saya mulai dari Bapak Zainal saja ya. Bapak Zainal, ini saya telah membawa berkas surat penjamin. Di sini tertulis nama Bapak selaku penjamin dan Kepala Desa selaku otoritas setempat. Tapi sebelum saya lebih jauh, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak apakah surat ini memang benar-benar dari Bapak sendiri. Sudah benar Pak ya? Mohon maaf Pak, saya harus kembali meng-cross check surat tersebut. Jangan sampai surat tersebut merupakan surat palsu, karena akan berbahaya dan memiliki dampak hukum bagi Bapak dan anak Bapak ke depannya. Bapak Ading, saya ingin bertanya, untuk pergaulan Bapak Zainal sendiri di lingkungan masyarakat sekitar ini, apakah Bapak mengetahuinya dengan persis dengan siapa saja Pak Zainal ini bergabung atau bergaul? Ya, oh begitu Pak ya. Boleh disebutkan Pak, mungkin tempat ataupun sahabat-sahabat dekat dari Bapak Zainal yang biasa dia bergaul? Kalau begitu, apakah Bapak mengenal Bapak Asep? Kalau Bapak Iyang tidak mengenal ya. Kedua nama ini Bapak Ibu masuk sebagai salah satu dari pelaku juga yang ikut ditangkap bersama dengan anak Bapak Ibu dalam kasus narkoba kemarin Bapak Ibu. Iya, tepatnya mereka sebagai pembeli juga yang memfasilitasi anak Bapak untuk mendapatkan barang tersebut. Tepat sekali. Iya, di villa. Mungkin saya bisa lanjut ke istri, Ibu Imsyada. Apakah selama ini komunikasi dengan Bapak Zainal berlangsung dengan baik? Oh iya. Oh, berarti waktu sebelum COVID kunjungan masih bisa diadakan ya? Yeah. Untuk sekarang tinggal menggunakan telepon. Telepon sendiri Bu dapatnya dari mana? Oh, dari Wali Pemasyarakatan ya? Ini agak sedikit lebih mendalam, tapi saya mohon Bapak Ibu agak mengerti terkait dengan pertanyaan ini. Untuk Ibu Imsyada sendiri, ini kan Pak Zainal sudah bekerja sebagai seorang penjaga villa, itu sudah cukup lumayan lama ya. Benar Bapak? Iya. Apakah selama ini dalam pantauan Ibu selaku istri terdapat hal-hal yang mencurigakan dalam pengaturan keuangan Bapak Zainal? Iya.
memang selama ini tidak ada yang berkurang dari pengaturan keuangan dari Bapak Zainal ya. Mungkin Ibu mengetahui bahwa Bapak Zainal punya penghasilan lain? Tidak juga ya. Nah, dari pengamatan Bapak Ading dan Ibu Insyada sendiri, termasuk Ibu Ajes, untuk kondisi kesehatan dari Bapak Zainal ini sendiri sebelum beliau ditangkap, apakah memang sudah terdapat ciri-ciri perubahan kesehatan pada Bapak Zainal? Tidak juga ya. Oh, cuma memang selalu matanya itu hitam karena begadang menjaga villa ya. Kalau boleh tahu dia masuk dari jam berapa sampai jam berapa sih? Mulai pukul 6 sore sampai jam 6 pagi ya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sendiri. Apakah telah mengetahui bahwa Bapak Zainal ini memang sebelum ditangkap memang sudah mengetahui bahwa Bapak Zainal ini menggunakan ganja? Tidak tahu sama sekali ya. Oh begitu Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin saya lebih ke ibunya ya. Ibu Ajes, ini kan anak ibu nih, Bapak Zainal. Saya mau tanya Bu, jujur, selama ini memang tidak adakah hubungan yang retak antara anggota keluarga dengan Bapak Zainal? Atau mungkin bukan di keluarga sini, tapi keluarga lainnya, bisa jadi dengan omnya atau tantenya? Mungkin terjadi cekcok ataupun hal-hal yang bisa mempengaruhi psikologi dari si Bapak Zainal ini? Tidak ada ya, sepengetahuan Ibu tidak ada ya. Kalau dari istri sendiri, Ibu Insyada, tidak ada juga ya. Hubungan dengan mertua juga baik ya. Oke. Sekarang saya mau tanya nih, utamanya Bapak sih, selaku penjaminnya, Bapak Ading. Semisal Bapak kita mengusulkan Pak Zainal ini untuk pembebasan bersyarat, artinya lebih cepat kembali ke rumah ya dari masa tahanan yang seharusnya. Apakah kira-kira Bapak siap untuk membantu saya selaku PK dari beliau untuk mengawasi kegiatan dan perilaku beliau selama di masyarakat? Bersedia Pak ya? Lantas gini Pak, kan sekarang beliau masih bekerja di villa itu Pak ya, sebelum beliau ditahan. Apakah nantinya beliau akan kembali lagi bekerja di situ? Mungkin dari Bapak sendiri, saya mau tanya. Tergantung dari Bapak Zainalnya. Saya boleh usul nggak Pak? Jadi gini, untuk menghindari pola siklus kehidupan dari Pak Zainal ini, supaya dia juga tidak memiliki waktu yang terlalu lama untuk sendiri atau dalam kondisi sendiri, boleh nggak Pak, kalau kiranya Pak Zainal ini tidak lagi bekerja sebagai penjaga villa, tapi ikut bersama Bapak bertani saja? Karena beliau juga ini istilahnya hitungannya kan masih fisik yang masih bagus, masih muda. Saya rasa kalau Bapak yang seumur Bapak saja masih bisa bertani, saya pikir anak Bapak pun masih sangat mampu untuk diajari bertani. Boleh Pak ya? Bagaimana Ibu Insyada? Kira-kira setuju nggak kalau suaminya ikut bertani dengan mertuanya? Setuju-setuju saja ya. Oke. Dan yang terakhir Pak, saya mau tanya nih. Semisal nih Bapak Zainal di kemudian hari ada perilakunya lagi yang tidak baik, entah itu dia tidak sampai menggunakan ganja kembali atau menggunakan lagi, atau mungkin terdapat laporan dari masyarakat bahwa ternyata Bapak Zainal di luar ini meresahkan masyarakat. Kira-kira Bapak selaku penjamin, Ibu selaku orang tua, dan Ibu Insyada selaku istri, siap nggak melaporkan hal ini kepada saya selaku pemimpin kemasyarakatan dari beliau? Tidak akan berusaha melindungi Pak Zainal ya. Ya, kita di sini Bu sebenarnya tidak mau untuk menyudutkan Pak Zainal, tapi dengan Bapak Ibu melaporkan lebih cepat, kita juga bisa mencari solusinya yang lebih baik dan lebih segera.
Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Ya, mungkin pertanyaan saya cukup sampai di situ. Terima kasih Bapak Ibu karena saya sudah dijamu di rumah ini dengan sangat baik, dengan pertanyaan juga yang alhamdulillah bisa terjawab semua ya. Saya berharap proses saya untuk bertemu dengan kepala desa ya kalau di sini. Ya, kepala desa di Cisarua Bogor ini bisa berlangsung dengan baik, sehingga untuk proses pembebasan bersyarat dari anak Bapak itu bisa berjalan dengan baik juga. Saya juga memohon maaf jika kiranya selama proses wawancara ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon saya dimaafkan Bapak Ibu ya. Iya. Nanti setelah ini saya akan kasih kontak saya, biar nanti Bapak Ibu bisa berhubungan dengan saya lewat telepon saja. Jadi nantinya apabila si Bapak Zainal ini berhasil kita usulkan untuk PB, saya mohon bantuan pengawasan dari Bapak Ibu selaku keluarga ya, khususnya Bapak selaku penjamin. Boleh Bapak Adi? Boleh ya. Kalau begitu Pak, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan saya izin untuk pamit Bapak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.